Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan online mata kuliah biologi reproduksi ikan. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang anatomi organ reproduksi pada ikan. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas terkait mengenai tingkat kematangan gonad. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, Taruna mampu menjelaskan yang pertama tahapan perkembangan gonad pada ikan jantan, kemudian tahapan perkembangan gonad pada ikan betina, kemudian produk gonad yang dihasilkan dari ikan jantan berupa sperma, seperti apa karakteristiknya, begitu pula dengan produk gonad ikan betina, yakni karakteristik ovum. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menentukan tingkat kematangan gonad pada ikan. Nah, sebelum lanjut, terlebih dahulu kita harus memahami bahwa aplikasi biologi reproduksi pada kegiatan budidaya diantaranya adalah untuk mempersiapkan induk sebelum dipijahkan agar bisa mencapai tingkat kematangan gonad yang sesuai. Jadi berbagai macam metode atau teknik bisa kita lakukan, baik itu melalui kontrol pakan, kontrol lingkungan, maupun juga pemberian hormon, dengan tujuan agar gonad dari ikan yang akan kita pijahkan ini bisa lebih cepat matang atau bisa mencapai fase kematangan dengan waktu yang singkat. Ya, tapi seperti apa perkembangan gonad yang seharusnya terjadi pada ikan? Ya, jangan sampai kita malah memijahkan ikan sebelum sampai ke tingkat kematangan gonad yang sesuai, atau bahkan kita melewati fase kematangan gonad yang optimal untuk pemijahan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap cara untuk menilai tingkat kematangan gonad pada ikan ini sangat penting untuk kita ketahui. Nah, selama proses reproduksi, ya, sebagian besar hasil metabolisme ini tertuju pada perkembangan gonad. Ya, jadi semua nutrien yang diserap oleh tubuh melalui pencernaan makanan ini akan diarahkan untuk pembentukan gonad. Bahkan energi yang digunakan oleh ikan sebagian besar akan ditujukan untuk perkembangan gonad daripada pertumbuhan. Oleh sebab itu ikan ketika sudah sampai di fase dewasa, maka energi yang akan dia gunakan adalah energi untuk mematangkan gonadnya secara utuh. Ya. Tapi selama belum sampai di fase dewasa, maka ikan akan lebih banyak menggunakan energinya untuk pertumbuhan. Nah, pertambahan bobot gonad pada ikan ini bervariasi, ya, tergantung dari jenis ikannya. Namun pada umumnya yang dijumpai, ikan betina gonadnya bisa bertambah 10-25% dari bobot tubuhnya. Adapun untuk ikan jantan hanya 5-10%. Nah, tahap perkembangan gonad pada tiap ikan ini berbeda-beda tergantung dari jenis dan tingkah laku ikan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas terkait mengenai organ reproduksi pada ikan. Untuk gonad pada ikan betina disebut sebagai ovarium, kemudian gonad pada ikan jantan disebut testis. Nah, ovarium ini memiliki produk gonad yang disebut ovum atau sel telur. Dengan hormon yang berperan untuk membantu pembentukan sel telur adalah hormon estrogen. Proses pembentukannya disebut dengan oogenesis atau proses pembentukan ovum atau sel telur pada ikan betina. Adapun untuk ikan jantan, di mana gonadnya adalah testis, di sini produk gonadnya menghasilkan spermatozoa atau sel sperma dengan peran hormon androgen di sana. Ya. Adapun proses pembentukan sel sperma ini disebut spermatogenesis. Jadi di ikan betina disebut oogenesis, kemudian pada ikan jantan disebut spermatogenesis. Nanti kita akan bahas masing-masing dari kedua proses ini. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas tentang spermatogenesis. Apa ini spermatogenesis? Yakni pembentukan sel sperma pada testis di ikan jantan. Ya. Jadi tahapannya adalah ikan akan mengalami 5 tahapan perkembangan sperma.
Yang pertama yang disebut dengan spermatogonia. Ya. Spermatogonia ini merupakan tahap awal di mana sel sperma ini pertama kali diproduksi di dalam testis. Kemudian tahapan yang kedua adalah spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini masih dalam satu sel, ya, kemudian akan mengalami berbagai macam perkembangan, ya, sampai melakukan pembelahan dari spermatogonia secara mitosis. Nah, setelah itu, maka akan mengalami perkembangan menjadi dua bagian, yakni pembelahan secara meiosis. Ya, meiosis 1 biasanya disebut. Sehingga masuk ke tahap ketiga, yakni spermatosit sekunder. Nah, di tahap spermatosit sekunder ini, maka sel sperma akan menjadi haploid, ya, masing-masing memiliki kromosom. Ya. Kemudian setelah itu akan mengalami pembelahan meiosis kedua, ya, menjadi 4 sel. Ya, jadi di awalnya dari 2 sel, kemudian masing-masing sel menghasilkan 2 sel, sehingga total selnya adalah 4. Sehingga masuk ke tahap yang keempat yang disebut sebagai spermatid. Nah, di spermatid inilah yang nantinya akan berkembang, berdiferensiasi, membentuk sel sperma atau spermatozoa. Sehingga nantinya bisa dikeluarkan dari tubuh dengan proses yang kita sebut spermiasi. Jadi satu spermatogonia yang berkembang di dalam testis akan menghasilkan 4 spermatozoa. Nah, ini adalah penjelasan dari masing-masing tiap tahapan yang sudah disebutkan tadi, bahwa dimulai dari tahap spermatogonia sampai dengan membentuk spermatozoa. Pada spermatozoa ini, sel sudah dilengkapi dengan adanya kepala dan ekor, ya, sehingga bisa bergerak aktif di dalam lumen tubulus pada testis. Ini adalah beberapa istilah yang harus kita pahami, bahwa spermatogenesis ini adalah tahapan pembentukan sperma, ya. Sebenarnya asal katanya adalah sperma dan genesis. Nah, kalau sperma ini adalah sel yang diproduksi oleh testis, kalau genesis ini adalah pembentukan, ya. Jadi pada intinya adalah pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam testis. Adapun untuk spermatogonium ini merupakan tahapan awal, ya, di mana cikal bakal dari sperma akan tumbuh nantinya dan dihasilkan oleh testis. Kemudian kalau spermatosit, ini adalah tahap di mana prekursor dari sel sperma dibentuk, ya, baik itu primer maupun juga sekunder. Kemudian spermatid, ini adalah tahapan sel sebelum menjadi sperma, ya. Jadi sperma ini merupakan produk akhir yang matang dari testis yang dimiliki oleh ikan jantan. Adapun untuk sperma duct, ini adalah saluran sperma, dan spermiasi ini merupakan proses pelepasan sperma dari testis ke saluran sperma, ya. Pada gambar ini kita bisa melihat tahapan perkembangan gonad pada tiap fase pertumbuhan ikan. Yang pertama adalah fase embryonic stage, di mana ikan masih dalam ukuran yang sangat kecil, mulai dari embrio sampai dengan larva, dan tahapan perkembangan gonadnya baru dimulai dengan tahapan yang pertama, yakni pembentukan spermatogonia. Kemudian memasuki fase yang kedua, yakni fase juvenil atau ikan yang masih muda. Tahapan perkembangan gonadnya memasuki tahapan yang kedua, yakni spermatosit, ya, baik itu spermatosit primer maupun spermatosit sekunder, ya. Kemudian gonad akan terus mengalami pertumbuhan sampai ikan memasuki fase yang ketiga, yakni fase adult atau fase dewasa, ya. Di fase adult ini, tahapan perkembangan gonad dilanjutkan ke tahapan yang ketiga, yakni spermatid, ya, pembentukan spermatid sebelum menjadi spermatozoa atau sel sperma yang matang. Disinilah tahapan perkembangan akhir dari sperma sebelum akhirnya ikan melakukan spawning atau pemijahan. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan bahwa apa yang dimaksud dengan fase juvenil, jika ditinjau dari tahapan perkembangan gonadnya, maka kita bisa simpulkan bahwa
fase juvenil pada ikan, yakni fase di mana ikan mengalami perkembangan gonad di tahapan yang kedua, yakni spermatosit. Baik itu spermatosit primer maupun juga spermatosit sekunder. Nah, karakteristik dari sperma yang sudah dihasilkan dari spermatogenesis, kita bisa lihat bahwa bagian-bagian dari sperma terdiri dari bagian kepala dan juga bagian ekor. Di bagian kepala inilah ada nukleus atau inti sel yang mengandung DNA pembawa sifat dari induk ikan jantan. Adapun untuk ekor atau tail, ini berperan dalam pergerakan sperma, terutama pada saat proses fertilisasi ke sel telur yang dihasilkan oleh ikan betina. Untuk ukuran sperma ini bervariasi tergantung dari jenis ikan. Ya, ada yang panjang, ada juga yang pendek. Nah, tapi rata-rata panjang kepala ini lebih kurang dari 2 sampai 3 mikrometer. Kemudian lebarnya 1,4 sampai 1,9 mikrometer. Dan panjang ekor lebih panjang daripada bagian kepala, yakni 28 sampai 40 mikrometer. Jumlahnya pun bervariasi pada setiap testis ikan. Ya. Tapi yang ditemukan rata-rata adalah 5,8 kali 10 pangkat 10 per gram testis atau sekitar 58 juta per gram testis. Bayangkan kalau misalnya tadi presentasi dari berat testis dengan bobot tubuh sekitar 5 sampai 10%, maka berapa banyak sel sperma yang ada di dalam testis. Kemudian sperma juga sifatnya imotil dalam cairan plasma semen dan akan bersifat motil atau aktif bergerak setelah bercampur dengan air 2 sampai 3 menit. Oleh sebab itu pada kegiatan pemijahan buatan yang mencampurkan sperma dan telur, maka kita juga perlu memberikan cairan berupa NaCl untuk membantu fertilisasi dari sperma ke sel telur. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yakni oogenesis atau perkembangan sel telur atau ovum. Ini biasanya terjadi di ikan betina ya, atau di ovarium. Nah, tahapan perkembangan ovum ini juga ada 5, sama seperti spermatogenesis, yakni yang pertama adalah tahapan oogonia ya, atau tahapan oogonium. Kemudian tahapan yang kedua yakni oosit primer, berkembang menjadi oosit sekunder pada tahapan yang ketiga, kemudian menjadi ootit ya, di tahapan yang keempat, dan terakhir tahapan kelima menjadi ovum. Nah, pada tahap yang pertama yakni oogonium, ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya ovum. Disinilah sel akan berkembang kemudian membentuk oosit primer. Nah, oosit primer akan berkembang kemudian membelah secara meiosis menghasilkan dua sel yang berbeda. Jadi kalau di spermatogenesis, ya, spermatosit primernya itu berkembang menjadi dua sel yang sama-sama besarnya. Kalau di oogenesis, oosit primernya akan membelah menjadi dua sel yang ukurannya berbeda. Untuk yang berukuran besar disebut oosit sekunder, dan untuk yang berukuran kecil disebut badan polar. Nah, oosit sekunder inilah yang nanti akan membelah. Ya. Kalau untuk badan polar tidak akan membelah, stuck di fase ini ya, di badan polar. Nah, oosit sekunder akan berkembang menjadi ootit, kemudian membelah menjadi dua sel lagi. Nah, sel yang pertama yang ukurannya besar disebut dengan ovum, kemudian sel yang kedua disebut sebagai badan polar yang kedua. Nah, jadi satu oogonium itu hanya menghasilkan satu ovum saja. Berbeda dengan spermatogenesis, satu spermatogonium akan menghasilkan 4 sel sperma. Kalau di oogenesis hanya menghasilkan satu sel ovum saja atau satu sel telur. Nah, ini adalah penjelasan dari masing-masing tahapan oogenesis. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa di tahapan yang ketiga, yakni oosit sekunder, disinilah terjadi yang namanya vitelogenesis. Ya. Jadi vitelogenesis ini merupakan tahapan penting dalam perkembangan ovum, ya, perkembangan gonad betina,
di mana fitologenesis ini merupakan pembentukan fitologenin atau kuning telur yang terjadi di dalam hati, kemudian diangkut menuju ke oosit. Nah, pada oogenesis ini juga selain menghasilkan satu sel telur yang aktif, juga dihasilkan 3 badan polar yang nantinya akan mengalami degenerasi dan kemudian selnya akan mati. Ini adalah beberapa istilah yang harus kita pahami di oogenesis ini. Yang pertama adalah oogenesis itu sendiri yang merupakan proses pembentukan ovum atau tahapan pembentukan sel telur. Kemudian oogonium, ya ini merupakan cikal bakal dari sel ovum. Kalau jamak namanya oogonia. Dan adapun untuk oosit ini merupakan prekursor ya atau sel yang akan men-trigger pembentukan sel ovum ya. Kemudian ootit ini merupakan tahapan sebelum menjadi ovum. Jadi sel berkembang dari oosit kemudian menjadi ootit dan menjadi ovum. Adapun untuk oviduk ini merupakan saluran dari sel telur, di mana nantinya sel telur akan dilepaskan ke saluran oviduk ini ya dengan proses yang namanya ovulasi. Jadi ovulasi merupakan pelepasan ovum ke saluran oviduk, ke saluran ovum dan terjadi pada saat aktivitas pemijahan. Sedangkan mitosis merupakan pembelahan sel menjadi satu sel yang sama dengan ada satu kali pembelahan. Masing-masing sel mendapatkan kromosom yang sama. Sedangkan untuk meiosis ini pembelahannya menjadi 4 sel dengan 2 kali pembelahan. Ya, ada meiosis 1 dan juga ada meiosis 2. Masing-masing sel akan mendapatkan kromosom setengah dari induknya. Sedangkan istilah diploid dan haploid, kalau diploid ini sel yang memiliki 2 set kromosom, kalau yang haploid hanya memiliki 1 set kromosom, biasanya adalah kromosom untuk sel-sel reproduksi. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat tahapan perkembangan ovum pada setiap fase pertumbuhan ikan. Sama dengan spermatogenesis, perkembangan ovum juga dimulai dari embryonic stage pada ikan, di mana tahapan awalnya adalah oogonia. Kemudian akan berkembang pada saat ikan memasuki fase yang kedua, yakni juvenil. Gonadnya berkembang masuk ke tahapan yang kedua, yakni pembentukan oosit primer, ya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah previtelogenesis, tahapan sebelum terjadi vitelogenesis. Nah, kapan proses vitelogenesis ini berlangsung? Ketika ikan masuk ke dalam fase adult atau fase dewasa. Ya, jadi di sana terjadi vitelogenesis yang merupakan proses pembentukan kuning telur di organ hati, kemudian nanti dibawa ke oosit yang ada di gonad. Proses ini terus-menerus terjadi dengan adanya aktivitas hormon sebagai pengatur aktivitas pematangan gonad di dalam tubuh, ya, termasuk diantaranya adalah hormon-hormon steroid ya, dan hormon-hormon gonadotropin lainnya. Kemudian ketika sudah masuk ke dalam fase yang keempat, yakni fase ootit, ya, maka vitelogenesis ini akan berakhir. Ya, selanjutnya telur akan matang, ya, kemudian terbentuklah ovum yang siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Ketika ovum sudah terbentuk secara matang, maka yang tahapan selanjutnya yang terjadi adalah ovulasi, yakni pelepasan telur untuk aktivitas pemijahan. Nah, ini adalah 2 tahapan penting yang ditemukan pada proses pembentukan ovum atau oogenesis, yakni vitelogenesis dan juga ovulasi. Biasanya vitelogenesis ini ditemukan pada saat memasuki tahapan pembentukan oosit sekunder. Ya. Kita tahu bahwa vitelogenesis ini merupakan aktivitas pembentukan kuning telur yang terjadi di hati, kemudian kuning telur tersebut dibawa ke gonad untuk ditimbun, ya, diakumulasi sehingga nantinya ini digunakan sebagai cadangan makanan pada saat telur pertama kali menetas. Ada 2 proses penting di vitelogenesis, yakni sintesis kuning telur di dalam oosit
Ya, kemudian juga sintesis kuning telur dari luar ke dalam oosit. Ya, jadi ada dua proses sintesis kuning telur di sana. Adapun untuk ovulasi, yakni keluarnya sel telur dari lapisan folikel dan masuk ke dalam lumen ovarium atau rongga perut akibat adanya kontraksi dari komponen seluler telur. Ini disebabkan karena telur membesar, kemudian folikel membentuk semacam benjolan yang semakin membesar dan dinding folikel akan pecah. Selanjutnya aktif enzim proteolitik ya, dan sel telur bisa keluar, kemudian timbullah ovulasi. Makanya biasanya di dalam aktivitas pemijahan ikan, kita sering jumpai pemberian ovaprim ya, pada dosis tertentu. Fungsinya adalah untuk merangsang aktivitas ovulasi agar bisa terjadi pada ikan. Sehingga ikan bisa melepaskan sel telurnya keluar dari gonad ya, kemudian dibuahi oleh sel sperma. Nah, ini adalah gambaran bagaimana proses pembentukan kuning telur yang terjadi selama masa pematangan gonad pada induk ikan betina ya. Jadi di sana ada mulai dari oogonia ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi di oogonia ini belum ada kuning telur, hanya sebatas sel-sel telur saja ya. Kemudian akan berkembang sampai dengan fase vitelogenesis ya. Di fase vitelogenesis ini kita temukan yang namanya York globule ya. Kita bisa lihat di gambar ini ada bintik-bintik berwarna pink atau merah muda. Ini adalah York globule yang merupakan butiran kuning telur yang dibentuk pada saat vitelogenesis. Adapun untuk yang berwarna putih ini adalah oil droplet ya, atau tetesan minyak yang mengandung gliserol dan juga kolesterol. Sedangkan yang berwarna biru adalah nukleus atau inti sel telur. Nah, di bagian sel telur ini juga ada yang namanya Yolk vesicles atau kantong kuning telur. Inilah yang berfungsi untuk menyimpan kuning telur yang nantinya akan dimanfaatkan oleh ikan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari telur ikan. Kita bisa lihat ya, ada animal pole, kemudian juga ada germinal, ada stick layer, chorion, ya, kemudian juga vitellin dan yolk serta vegetative pole. Nah, jadi bentuk, ukuran dan juga jumlah telur pada ikan ini bervariasi tergantung dari spesies ikan itu sendiri. Jadi misalnya kalau kita mau melakukan kanulasi, ya tentunya kita harus mengetahui berapa ukuran dari telur ikan tersebut. Ya, sehingga nanti kita bisa menggunakan kateter yang sesuai dengan ukuran telur ikan. Ya. Kemudian juga sifat telur ini terbagi atas dua sifat. Ya, yang pertama ada yang melekat pada substrat, kemudian ada juga yang melayang di badan air atau di permukaan. Contohnya misalnya yang melekat pada substrat ini pada ikan-ikan yang sifatnya memijah di vegetasi ya, atau misalnya memijah di bebatuan atau misalnya memijah di pasir. Ya, kita bisa lihat di ikan mas ini biasanya memijah pada saat aktivitas pemijahan memerlukan bantuan kakaban misalnya ya, atau tempat di mana dia bisa meletakkan telurnya. Begitu pula dengan ikan lele ya, dan juga beberapa ikan-ikan lainnya. Adapun kalau ikan nila, ini biasanya telurnya melayang-layang di badan air atau bisa juga di permukaan ya. Sehingga setiap ikan memiliki karakteristik telur yang berbeda-beda. Dan ini harus kita pahami ya. Seperti apa karakteristik dari telur ikan nila, seperti apa karakteristik telur ikan mas, ikan lele, ya begitu pula dengan ikan kerapu misalnya. Ya semua harus kita pahami, kita pelajari agar nanti kita tidak salah dalam mentreatment. Ya, ketika kita ingin memijahkan ikan mas, ya tentunya kita harus mempersiapkan tempat untuk meletakkan telur ikan mas. Kalau misalnya kita ingin memijahkan ikan nila, ya maka yang harus kita siapkan adalah aerasi yang bisa mengaduk telur tersebut agar tetap berada di badan air. Jadi setiap telur ini berbeda-beda sifatnya dan harus kita pahami secara bersama. Di gambar-gambar ini kita bisa melihat secara bersama sifat-sifat dari telur ikan yang berbeda-beda. Ada yang
melayang-layang di permukaan seperti misalnya telur dari ikan gurame, ada juga yang eh, berada di dasar ya di pasir seperti misalnya ikan lohan, ada juga yang menempel di substrat seperti misalnya ikan lele. Dan ada juga yang unik, ya ini telurnya disimpan di gelembung-gelembung yang dibentuk oleh induk ikan, yakni pada ikan cupang biasanya ya. Kemudian sifat-sifat lain seperti misalnya pada ikan Oscar yang menyimpan telurnya di dasar ya. Begitu pula dengan ikan rainbow yang menyimpan telurnya pada substrat eh, vegetasi ya. Dan untuk nila ini biasanya telurnya dierami di dalam mulut ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengamati perkembangan gonad pada ikan? Metode yang dapat kita lakukan adalah dengan cara menentukan tingkat kematangan gonad atau TKG pada ikan, atau bisa juga kita mengidentifikasi berapa indeks kematangan gonadnya atau IKG-nya. Ya. Kemudian bisa juga kita mengukur diameter telur pada ikan tersebut, atau misalnya kita juga langsung bisa mengamati secara morfologi. Ya. Dan ini yang biasa dilakukan oleh pembudidaya, yakni langsung mengamati secara morfologi, membedakan mana induk yang sudah matang, mana yang belum matang gonad. Ya. Tapi secara saintis, ya, kita bisa melakukan beberapa pengkajian, ya, baik itu dengan pengamatan TKG, IKG, diameter telur, maupun juga secara morfologi. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama, bagaimana cara kita mengamati perkembangan gonad pada ikan? Kita bisa lakukan dengan menentukan level ya, atau tingkat kematangan gonad. Untuk tingkat kematangan gonad pada ikan ini ada 5 tingkatan. Ya. Bisa kita sebut TKG 1, TKG 2, TKG 3, TKG 4, dan juga TKG 5. Hanya saja di pembudidaya biasanya hanya menyebutkan TKG 1 sampai TKG 4. Karena memasuki TKG kelima ini sudah penghabisan ya, atau pengeluaran dari gonad di dalam tubuh ikan ke luar tubuh ikan. Ya, makanya disebutkan hanya TKG 1 sampai TKG 4. Apa itu TKG 1? TKG 1 namanya immature ya, atau tahapan di mana gonad ini pertama kali akan mulai berkembang ya. Kalau di betina kita bisa lihat ovarinya masih seperti benang, kemudian juga warnanya masih jernih. Begitu juga di gonad jantan, ya, testisnya masih seperti benang, kemudian juga warnanya masih terlihat uh, bening, ya, belum kelihatan warna gonad yang sebenarnya. Kemudian sel-selnya akan terus mengalami pertumbuhan ya, dengan adanya rangsangan dari hormon masuk ke dalam TKG yang kedua, yakni maturing atau pematangan. Ya. Jadi mula-mula ukuran ovari pada gonad betina ini mulai lebih besar dibandingkan dengan TKG 1. Kemudian warnanya sudah menjadi gelap, bukan bening lagi ya. Selanjutnya untuk yang gonad jantan kelihatan juga testisnya lebih besar ya. Dan warnanya sudah mulai menjadi putih seperti susu ya. Kemudian selnya berkembang lagi masuk ke tahapan maturing ripe. Di tahapan maturing ripe ini ovari pada gonad betina sudah mulai berwarna kuning. Ya. Kemudian morfologi telurnya mulai terlihat butiran-butiran. Ya. Adapun untuk yang jantan, ini permukaan testisnya sudah tampak ada gerigi-gerigi, ya, ada bentuk-bentuk yang khusus di sana. Kemudian juga warnanya semakin putih, ya, dan terlihat lebih besar dibandingkan dengan yang TKG 2. Dan memasuki TKG keempat, maka ovarinya sudah semakin besar dibandingkan dengan yang TKG 3. Kemudian juga telurnya sudah berwarna kuning dan sudah mengisi setengah ataupun 2/3 dari rongga perut. Ya, di dekat usus ya, letak dari gonad ini. Adapun untuk testis ini hanya berkembang sedikit saja lebih jelas dibandingkan dengan yang TKG 3. Namun ketika kita lakukan stripping ya pada ikan biasanya uh, gonadnya mengeluarkan sperma dengan warna putih dan kental
Ya, itu menunjukkan bahwa jantan ini sudah masuk ke dalam TKG yang keempat atau siap untuk dipijahkan. Ya. Jadi TKG 4 ini adalah TKG di mana ikan sudah siap untuk dipijahkan. Dan ketika sudah memasuki TKG yang kelima atau tahapan yang kelima yakni span, maka ovari akan berkerut, ya, kemudian juga dinding tebal dan butiran telur yang ada tinggal beberapa saja. Ya. Kenapa? Karena gonadnya sudah dikeluarkan. Ya. Ketika tidak terjadi spawning atau pemijahan, maka gonad ini biasanya akan mengalami degenerasi dan kemudian digantikan dengan sel-sel baru. Ya, artinya apa? Kalau misalnya tidak ada pembuahan, tidak ada aktivitas pemijahan, maka dia akan kembali lagi ke TKG 1. Begitu seterusnya dia akan berkembang sampai dengan TKG kelima, kemudian kembali lagi ke TKG 1. Ya. Di gambar ini kita bisa lihat bagaimana perbedaan dari masing-masing tingkat kematangan gonad. Ya. Ini adalah ovari atau gonad pada ikan betina. Kita bisa lihat di TKG 1, di mana TKG 1 ini merupakan tahapan awal perkembangan gonad. Ukurannya pun masih lebih kecil. Kemudian mulai berkembang di TKG 2, ya, sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi. Kemudian sampai TKG 3 membesar dan terus membesar sampai dengan TKG 4. Di TKG 4 inilah telur sudah mencapai fase perkembangan puncaknya dan siap untuk dilakukan pemijahan. Sama juga di gambar ini kita bisa melihat perbedaan dari masing-masing tingkat kematangan gonad, di mana di sebelah kiri ini adalah gonad pada betina, kemudian di sebelah kanan adalah gonad pada jantan. Ya, perkembangannya masing-masing terlihat perbedaan, di mana gambar A ini merupakan kondisi di mana ovari masih mengalami proses pematangan. Kemudian terus berkembang dan memasuki TKG yang keempat. Ya. Di gambar B itu adalah gonad di TKG keempat, jadi sudah betul-betul matang dan siap untuk dipijahkan. Ya. Kemudian masuk di gambar C, di sini kita lihat gonadnya sudah mulai berkerut, artinya sudah masuk ke fase yang kelima, ya, tahapan yang kelima, yakni span ovari. Ya. Span ovari atau gonadnya sudah mulai dikeluarkan. Selanjutnya, untuk yang gambar D ini adalah resting ovari atau tahapan di mana gonad pada betina ini mengalami fase istirahat sebelum akhirnya nanti akan berkembang lagi dimulai dari TKG 1. Adapun untuk gambar E di sebelah kanan atas, ini adalah testis yang baru pertama kali mengalami pematangan atau proses pematangan, ya. Nah, kemudian terus mengalami perkembangan sampai pada gambar F dan G. Ini G sudah mature, ya, atau sudah betul-betul matang dan siap untuk dipijahkan. Setelah itu masuk ke fase yang kelima, ya, fase span. Ya, di gambar poin H ini bisa kita lihat bahwa testisnya sudah mulai berkerut. Nah, yang perlu kita pahami secara bersama bahwa setiap ikan memiliki durasi waktu yang berbeda pada tingkat kematangan gonadnya. Mulai dari TKG 1 sampai dengan TKG 5, ya, bahkan di beberapa referensi ada yang menyebut sampai TKG 6. Ini masing-masing memiliki waktu yang berbeda-beda di setiap jenis ikan. Ya. Kalau untuk ikan nila biasanya masa pematangan gonadnya itu dari TKG 1 sampai dengan TKG ke-4 itu memerlukan waktu sekitar 1 bulan atau 4 minggu. Adapun untuk ikan mas, perkembangan tingkat kematangan gonadnya dari TKG 1 sampai TKG 4 itu biasanya memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Ya. Jadi terlihat perbedaannya di sana. Dan bahkan ada yang sebagian saja berkembang, namun ada juga yang secara keseluruhan gonadnya bisa berkembang sekaligus. Yaitu ada tipe-tipe yang sinkroni dan juga ada yang asinkroni, ya. Nah, pematangan gonad dari tahap 1 atau TKG 1 sampai dengan TKG 4 kemudian kembali lagi ke TKG 1, ini yang kita sebut dengan rematurasi, ya, atau proses pematangan gonad secara berulang-ulang.
Kalau ditanya berapa masa rematurasi dari ikan nila, ya biasanya kita sebut 1 bulan. Berapa lama masa rematurasi dari ikan mas? Biasanya kita sebut 3 bulan. Ya, jadi setiap ikan memang berbeda-beda. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat perbedaan perkembangan telur pada ikan nila di setiap minggu. Ya. Mulai dari minggu yang pertama, kedua, ketiga, sampai dengan yang keempat. Kelihatan perbedaannya, dan di minggu keempat inilah telur ikan nila siap untuk dipijahkan. Nah, metode yang kedua yang bisa dilakukan untuk mengetahui perkembangan gonad adalah dengan mengamati hasil uji histologi gonad pada ikan. Nah, di gambar ini bisa kita lihat secara bersama bahwa pada setiap minggu terjadi perubahan gonad yang diamati secara histologi. Ya. Di mana untuk gambar yang pertama, di sini kita lihat fase oosit primer. Ya. Jadi perlu dipahami bersama bahwa ketika ikan sudah memasuki tahapan dewasa, maka di fase perkembangan oogenesisnya sudah masuk ke level oosit primer maupun juga oosit sekunder. Ya. Jadi pola perkembangan gonad akan dimulai dari oosit primer. Ya. Seperti pada gambar ini kita bisa lihat oosit primer yang pertama, kemudian akan mengalami perkembangan, ya, dan di minggu yang kedua akan mengalami proses vitelogenesis atau pembentukan kuning telur. Ya, disinilah masa pematangan gonad yang sesungguhnya sampai dengan minggu ketiga. Ya. Jadi ini untuk perkembangan gonad pada ikan nila ya, yang rematurasinya hanya 1 bulan. Nah, setelah dia berkembang, mengalami vitelogenesis, kemudian akan tampak butiran kuning telur, ya, bulir-bulir kuning telur, dan ini menunjukkan bahwa ikan sudah matang gonad, sehingga sudah dapat dipijahkan. Oleh sebab itu, di minggu keempat, gonad akan kembali lagi seperti awal atau memasuki tahapan resting, sehingga nanti akan berkembang lagi mulai dari tingkat kematangan gonad yang pertama. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat gambar berikut. Jadi untuk yang pertama ini adalah fase pertumbuhan oosit primer ya. Kemudian akan berkembang menjadi oosit sekunder dan memasuki tahapan kortikal alveolar. Nah, di kortikal alveolar ini bisa kita kenal yang namanya pravitelogenesis. Ya. Selanjutnya, telur akan mengalami masa pembentukan kuning telur atau vitelogenesis. Tahapan vitelogenesis ini ada 3 tahapan, ya, mulai dari vitelogenesis 1, vitelogenesis 2 sampai dengan vitelogenesis 3. Ya. Setelah itu telur akan matang, ya. Kemudian vesicle germinalnya akan berimigrasi, berpindah tempat, yang menunjukkan bahwa telur ini sudah matang dan siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Ketika misalnya tidak terbuahi, maka telur ini akan mengalami lisis, ya, akan mengalami degenerasi atau hidrolisis seperti yang ada pada gambar dengan keterangan huruf H. Jadi inilah cara kita untuk mengetahui perkembangan gonad dengan mengamati hasil uji histologi gonad pada ikan. Nah, metode yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk mengetahui perkembangan gonad adalah dengan menentukan indeks kematangan gonadnya atau IKG. Apa itu indeks kematangan gonad? Yakni perbandingan dari berat gonad dengan berat tubuh ikan. Ya, jadi berapa persentase berat gonad dibandingkan dengan berat tubuh ikan. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat leveling IKG. Ya. Jadi IKG itu sebenarnya ada kategorinya. Ya. Ada kategori-kategori tertentu yang menentukan bahwa memang ikan ini sudah memasuki tahapan perkembangan gonad yang mana. Nah, setiap ikan ini memiliki nilai IKG yang berbeda-beda. Setiap jenis ikan
memiliki nilai IKG yang berbeda-beda. Hanya saja ini saya ambilkan contoh secara umum ya. Sehingga kalau kita misalnya ingin menentukan bahwa ikan ini sudah matang gonad atau belum, ya, kita harus melakukan studi referensi terlebih dahulu berdasarkan hasil-hasil penelitian ya yang sudah dilakukan. Nah, caranya untuk menentukan indeks kematangan gonad adalah, nah di sini bisa kita lihat bahwa IKG 1 itu adalah nilai persentase berat gonad adalah 1% dibandingkan dengan berat tubuh. Dan keterangannya adalah gonad belum matang ya. Kemudian IKG 2 nilai persentase berat gonadnya 1 sampai 5%. Di sini diberi keterangan gonad memasak ya atau mulai start untuk proses pematangan ya. Kemudian masuk ke IKG 3 di mana nilai persentase berat gonadnya 5 sampai 10%. Di sini gonad mulai masak atau sudah mulai mature. Kemudian memasuki IKG yang keempat, yakni persentase berat gonadnya 10 sampai 20%, maka gonadnya sudah dikategorikan masak atau mature ripe. Kemudian jika lebih dari 20, maka ini gonad yang benar-benar harus segera dipijahkan ya, karena sudah masuk ke level yang lebih tinggi ya. Jadi beginilah cara kita untuk menentukan perkembangan gonad berdasarkan indeks kematangan gonadnya. Nah, metode yang keempat yang bisa kita lakukan untuk mengamati perkembangan gonad pada ikan, yakni dengan mengukur diameter telurnya. Ya. Kalau misalnya adik-adik sekalian masih ingat mata kuliah statistik, khususnya pada materi sampling, kita pernah mempelajari bagaimana menentukan perkembangan gonad berdasarkan diameter telur pada ikan. Ya. Nah, setiap ikan ini memiliki diameter telur yang berbeda-beda, setiap jenis ikan. Dan diameter telur yang terkategori sudah masak atau belum, itu juga berbeda-beda setiap ikan. Nah, di sini saya memberikan contoh saja pada ikan mas berdasarkan FAO, bahwa ikan mas ya terkategori telurnya matang atau sudah siap untuk dipijahkan ketika sudah mencapai ukuran 1000 sampai dengan 1200 mikrometer. Ya. Sebelum sampai ke situ, maka gonad ikan mas masih dikategorikan tahap perkembangan, mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan matang ya atau mature. Ya, sehingga untuk mengetahui perkembangan gonad bisa kita lakukan dengan mengukur diameter telur di bawah mikroskop. Nah, ini adalah tahapan dari perkembangan gonad pada udang ya. Kita bisa lihat secara bersama bahwa pematangan gonad pada udang juga ada tingkatan-tingkatannya. Ya, mulai dari tingkatan yang pertama ya, sampai dengan tingkatan yang keempat. Seperti misalnya yang kita bisa amati pada ikan ya. Nah, di gambar ini kita lihat perbedaan dari masing-masing tingkatan perkembangan gonad. Mana yang pertama ini masih immature atau belum matang. Kemudian di tahap yang kedua adalah early developing atau perkembangan awal. Ya, sudah mulai tampak ada benang-benang di sana. Kalau di tahapan yang pertama ada benang tapi sampai di segmen tubuh tertentu ya. Nah, tapi kalau misalnya di tahapan yang kedua ini sudah mulai berkembang sampai di bagian karapaks, di bagian kepala ya. Kemudian sampai di tingkat yang ketiga, yakni pematangan, di mana gonadnya bisa kelihatan membesar ya, sudah bisa tampak. Dan di bagian yang keempat ini, gonadnya berkembang menjadi besar dan siap untuk dipijahkan. Di gambar selanjutnya juga bisa kita amati secara langsung bahwa seperti inilah penampakan warna dari perkembangan gonad khususnya pada udang betina ya. Dimana yang pertama di sini warnanya masih putih, ya, kemudian mulai kecoklatan, berkembang sampai dengan berwarna kekuningan ya.
Dan di fase yang keempat ini biasanya gonad sudah siap untuk dipijahkan. Ini juga ada gambar perkembangan gonad pada kepiting. Ya. Kita bisa lihat juga perbedaannya mulai dari bentuknya, kemudian juga ukuran-ukuran sel telurnya, sampai pada warnanya juga berbeda-beda. Ya. Tingkatan yang pertama di gambar A ini adalah immature, stage pertama, kemudian yang kedua adalah ovary stage, ya, dengan perubahan warna menjadi kuning. Kemudian pada gambar yang ketiga ini sudah mulai berkembang masuk ke stage yang ketiga. Dan di fase yang keempat ini di gambar D sudah berwarna orange kemerahan, ya. Dan disinilah gonad siap untuk dipijahkan, ya, siap untuk memijah. Nah, untuk ikan kita bisa juga mengamati morfologi ikan untuk menentukan bahwa ikan ini sudah matang gonad atau belum. Dan ini yang biasa dilakukan oleh pembudidaya. Caranya adalah dengan mengetahui perbedaan antara jantan dan betina, ya. Masing-masing punya ciri khas kematangan gonadnya, ya. Masing-masing ikan memiliki ciri kematangan gonad. Untuk yang jantan biasanya tubuhnya tampak ramping, gesit dan aktif, kemudian ketika di stripping mengeluarkan cairan putih yang kental seperti susu, ya. Adapun untuk yang ikan betina biasanya perutnya membulat. Ini saya kasih contoh pada ikan mas, perutnya membulat, membesar, kemudian juga lunak saat diraba. Biasanya genital papilanya mengembang dan berwarna merah, berwarna kemerahan. Kemudian juga ada tonjolan-tonjolan atau agak membengkak yang menunjukkan bahwa memang gonad yang ada di dalam tubuh ikan itu sudah masuk fase mature atau siap untuk dipijahkan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menstimulus pematangan gonad, yakni dengan stimulasi lingkungan maupun juga bisa dengan stimulasi hormon, ya. Untuk yang lingkungan bisa kita stimulus dengan manipulasi suhu, periode cahaya, dan juga makanan, ya. Adapun untuk hormon biasanya ini dilakukan untuk meningkatkan atau membantu proses vitelogenesis sampai dengan kematangan akhir. Ya baik Taruna sekalian, saya kira cukup sekian perkuliahan kita. Selanjutnya Taruna diharapkan dapat mengerjakan tugas yang kedua, yakni membuat materi presentasi di PowerPoint mengenai perkembangan gonad pada satu jenis ikan saja. Kemudian bagaimana cara menentukan TKG, IKG, diameter telur, dan juga ciri morfologi ikan yang matang tersebut. Silakan dibuat dalam bentuk PowerPoint, dikirim melalui email paling lambat hari Senin tanggal 27 April 2020. Dan Taruna juga bisa melakukan belajar mandiri dengan referensi sebagai berikut. Demikian perkuliahan kita, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.